Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 5 alasan kenapa kamu harus belajar tajwid. Jadi kenapa sih harus belajar tajwid? Emangnya gak bisa kalau bacanya gak pakai tajwid? No, gak bisa. Karena apa? Yang pertama adalah karena membaca Al-Quran sesuai tajwid itu hukumnya fardu ain. Artinya apa fardu ain? Artinya wajib bagi setiap muslim untuk membacanya dengan ilmu tajwid. Jadi dalam prakteknya kita harus membacanya sesuai ilmu tajwid, dan itu sebuah kewajiban ya, bukan kesunahan tapi sudah wajib dalam praktek membacanya. Nah, bagaimana kalau kita mempelajari isi materinya? Kalau untuk mempelajari isi materinya hukumnya adalah fardu kifayah. Lalu apa bedanya fardu kifayah dan fardu ain? Kalau fardu ain tadi wajib bagi setiap muslim, individu ya. Nah, sedangkan kalau fardu kifayah itu jika dalam satu wilayah cukup hanya satu orang saja yang wajib mempelajari isi materinya saja. Kemudian diamalkan ke seluruh penduduk wilayah tersebut. Nah, yang menjadi kewajiban setiap muslim adalah mempraktekkan bacaannya, bukan mempelajari isi materinya ya. Itu bedanya, paham? Jika tidak paham silakan tinggal di kolom komentar ya. Nah, kemudian alasan kedua kenapa harus baca tajwid sebagai bentuk memuliakan Al-Quran. Kenapa sih harus dimuliakan? Iya harus lah bro, karena Al-Quran itu adalah kalam Allah, bukan kalam orang biasa, bukan kalam manusia. Jadi harus kita muliakan, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Jadi sudah seharusnya kita memuliakan kalam Allah. Karena ketika kita memuliakan Al-Quran, maka Allah pun akan memuliakan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kemudian selanjutnya alasan ketiga adalah kenapa kita harus belajar tajwid? Agar tidak mengubah arti dari sebuah ayat. Nah, yang ini penting sekali ya. Karena ketika kita tidak bisa membedakan cara membaca huruf H dengan H, atau biasa kita sebut dengan H kecil atau H besar, itu bisa merubah arti dari sesungguhnya, dan artinya pun itu sangat jauh sekali. Atau kita tidak bisa membedakan antara huruf Qaf dan Kaf. Cara penyebutan huruf Qaf dan Kaf ini tempatnya berbeda. Ketika kita menyebutnya sama, itu akan merubah arti dari sebuah ayat itu. Contoh, ketika kita membaca surat Al-Ikhlas. Ini ayat yang sering sekali kita temui dan sering sekali kita baca dalam sholat ya pastinya, karena ayat ini pendek dan mudah sekali. Tetapi tidak semudah itu perguso. Ternyata huruf Qaf di sini ya tidak bisa dibaca dengan huruf Kaf. Jadi harus benar-benar qul, bukan kul. Nah, ketika dibaca dengan huruf Kaf, dia akan berarti makanlah. Nah, sedangkan arti sesungguhnya qul ini adalah katakanlah. Nah, coba bayangkan dari katakanlah ke makanlah, jauh sekali kan? Nah, jadi itulah yang harus membuat kita berhati-hati dan harus belajar tajwid. Kalau belajar tajwid yang ini kita harus mulai dari makhrajnya. Kita harus tahu di mana letak huruf Qaf, di mana letak huruf Kaf. Itulah kenapa kita harus belajar tajwid ya. Ini sangat hati-hati sekali kalau dalam membaca Al-Quran kalau salah huruf. Nah, alasan yang keempat, agar bacaan kita menjadi penyejuk hati baik bagi kita maupun orang lain yang mendengarnya. Iya, kalau kita sendiri bahkan ya, kita ngajinya amburadul seperti kita membaca bahasa Indonesia atau bahasa Latin, gak enak. Siapa sih yang gak seneng kalau kita baca Al-Quran bisa nunjukin hati orang lain, atau terutama hati kita sendiri kan? Bukankah Al-Quran itu sumber ketenangan kita? Nah, oleh karena itu kalau kita membacanya dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid, itu akan menimbulkan ketenangan hati bagi yang membaca ataupun mendengarkannya. Karena apa?
Allah janjikan dalam Al-Quran kalau Al-Quran itu adalah obat bagi jasmani dan rohani, ya. Nah, ketika kita membacanya tidak mendapatkan ketenangan, tidak mendapatkan kesejukan, ya, keluasan hati. Nah, itu yang perlu dipertanyakan, bagaimana cara kita membacanya. Sudah benar apa belum? Niatnya sudah benar apa belum? Nah, ya, bukan Allah yang ingkar janji, tapi sudah memenuhi syarat belum kita ini. Nah, itu ya, poin yang keempat. Selanjutnya yang kelima, yang terakhir, agar kita menjadi sebaik-baik manusia di mata Allah. Pasti teman-teman sering sekali mendengar hadis khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Hadis riwayat dari Bukhari ini sering sekali kita jumpai, ya, bahkan kita dengar, yang artinya kalau sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, jadi yang belajar maupun yang mengajarkan adalah sebaik-baik manusia di mata Allah. Siapa sih yang gak mau menjadi manusia yang baik di mata Allah? Nah, oleh karena itulah 5 alasan kenapa kita harus mempelajari ilmu tajwid, ya. Tidak hanya sekedar untuk tahu saja ilmu tajwid, tetapi yang menjadi kewajiban harus diingat mempraktekkannya dalam membacanya, ya. Oke, jika ada kritik dan saran, silakan tinggalkan di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini, silakan like dan subscribe video ini. Jangan lupa ngaji hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.